Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, itulah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Supaya setiap hari di dalam hidup kami bisa makin dekat kepada Tuhan. Kala kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, biarlah langkah-langkah iman kami makin hari makin kuat. Ketika kami menapaki jalan yang tinggi, kami bisa melihat bagaimana kuat kuasa Tuhan yang menopang kami. Ataupun ketika kami harus meniti jalan, memasuki lembah yang dalam dan gelap, yang tidak kelihatan ujungnya, yang seolah-olah banyak ketidakpastiannya. Kami melihat di sana pun ada Tuhan yang menggenggam tangan kami. Kami memohon biar Engkau terus beserta dengan kami. Dan tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa, ya Bapa, Tuhan biar Engkau yang menguatkan hati kami. Tuhan yang menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami yang sedang berada di dalam pergumulan, yang sedang berada dalam kecemasan, ialah Tuhan yang memberikan iman dan kekuatan. Kami yang mungkin sedang berada dalam persimpangan untuk pengambilan keputusan. Tuhan, biarlah Engkau karuniakan hikmat. Kami mau bersama-sama membuka hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Untuk buku hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa meminta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita mau sama-sama membahas, melanjutkan ya pembahasan kita dari seri pembahasan 10 tulah. Dan kita sudah sampai pada Keluaran pasal yang ke-8. Saya undang jemaat untuk membuka Alkitab dan membaca dari Keluaran pasal yang ke-8 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ya, Keluaran pasal yang ke-8 ayat 16 sampai ayat 19. Ya, saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun berbuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras. Ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ingat beberapa minggu yang lalu ya, kita membahas tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Dan kalau saudara lihat gambarnya di layar kaca ya, itu di sana ada patung dewa Sobek yang kepalanya itu adalah menyerupai krokodil ya, menyerupai buaya yang dipercaya oleh orang Mesir. Ini adalah dewa Sobek yang menjadi penjaga dari Sungai Nil ya. Ini air menjadi darah, Tuhan menghukum orang Mesir. Lalu minggu lalu kita membahas ya, Pendeta Joseph Theo, Pak Theo sudah menguraikan tentang tulah yang kedua, yaitu tulah Katak. Bagaimana Tuhan menghukum orang Mesir, Firaun dengan segala kesombongan mereka, yaitu dengan mendatangkan begitu banyak katak ya di seluruh tanah Mesir. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama melanjutkan tulah yang ketiga. Ya, tulah yang ketiga itu apa? Yaitu nyamuk. Nah, Bapak Ibu, tulah yang ketiga ini itu dimulai dengan satu perintah firman Tuhan.
Tadi kita membaca di dalam perikop, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nah, lalu ayat yang ke-17-nya, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan pada waktu itu Musa dan Harun berdiri ya di hadapan Firaun. Dan kita tahu Mesir itu banyak sekali padang pasirnya. Ya, gurun Sahara yang luar biasa luas dan besarnya. Lalu Tuhan memerintahkan kepada mereka, katakan kepada Harun supaya dengan tongkat yang ada di tangannya itu pukul ke tanah, ke debu tanah. Maka debu itu naik ke atas, Bapak Ibu Saudara. Debu itu naik ke atas dan langsung menyerang orang-orang Mesir dengan Firaun juga. Karena itu menjadi nyamuk yang luar biasa di seluruh tanah Mesir. Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kita mau sama-sama renungkan, mengapa debu tanah? Mengapa yang disuruh oleh Tuhan atau alat yang Tuhan pakai di situ adalah debu tanah? Saudara, yang pertama kalau kita mau lihat, nah ini debu tanah memang punya beberapa makna. Ya, yang pertama kita mau lihat dari perspektif hiperbola. Jadi ini sebetulnya adalah majas atau gaya bahasa hiperbola untuk menunjukkan jumlah yang tidak terhitung. Ya, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama khususnya di dalam kitab Kejadian ya, ketika berbicara tentang keturunan Abraham, misalnya di dalam Kejadian pasal 13 ayat 16, sana dikatakan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Nah, itu bukan berarti seluruh debu lalu dihitung. Nah, sedemikianlah jumlah dari keturunan Abraham. Tetapi ini sebetulnya adalah hiperbola. Ya, satu majas yang menggambarkan begitu banyaknya, begitu besarnya sampai betul-betul tidak terhitung. Nah, begitu juga waktu Tuhan berbicara tentang keturunan Yakub di Kejadian pasal 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Jadi saudara, di dalam bagian ini ketika berbicara atau menggunakan istilah debu tanah, Tuhan itu sedang menunjukkan apa? Tuhan sedang menunjukkan suatu jumlah yang begitu besar yang tidak akan bisa dihitung. Jadi Firaun di sini diingatkan bahwa di dalam tulah yang ketiga ini, petaka yang akan menimpanya itu walaupun kelihatannya sangat kecil, debu itu kecil sekali tidak kelihatan, nyamuk itu kecil sekali tidak kelihatan. Itu jumlahnya akan sangat banyak. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, pengertian debu tanah itu adalah, kalau tadi dari hiperbolis ya, yang sekarang yang kedua ini adalah secara metaforis. Maksudnya apa secara metaforis? Saudara, yang kedua ini debu tanah berbicara ini sebagai satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa hidup manusia itu fana. Saudara masih ingat ya berbicara tentang debu tanah misalnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Saya dikatakan apa? Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, waktu kita berbicara tentang debu, maka kita diingatkan betapa singkatnya hidup kita. Betapa fananya hidup kita. Nah, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 juga berbicara hal yang sama. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mengapa Tuhan menggunakan debu tanah di hadapan Firaun? Sebetulnya ini untuk menunjukkan kepada Firaun bahwa kemuliaan dan segala kebanggaan di dalam hidupnya, di dalam seluruh kemuliaan Mesir, Tuhan mau katakan apa? Semua itu debu, semua itu fana sifatnya. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, waktu berbicara tentang debu tanah, yaitu dari perspektif teologis. Saudara, apa maksudnya? Saudara, dari perspektif teologis di dalam bagian ini adalah menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, tanpa Allah, apa yang dianggap sebagai sumber daya di dalam hidup kita, itu akan menjadi sumber malapetaka. Ya, tanpa Tuhan,
apa yang awalnya kita anggap sebagai sumber daya, itu akan menjadi sumber petaka. Saudara perhatikan penggunaan debu tanah itu. Saudara, debu dan tanah atau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan afar haeretz ya. Itu adalah sesuatu yang sangat melimpah di Mesir, ya kan? Dan juga ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan piramida. Bayangkan kalau tidak ada tanah, tidak ada debu di sana, bikinnya susah, begitu ya. Tetapi karena ini melimpah di sana, mereka bisa membuatnya dengan sangat baik, begitu. Mereka bisa membuatnya dengan sangat kokoh, dengan sangat kuat. Jadi dikatakan sebetulnya debu dan tanah bagi orang Mesir, bagi konteks kehidupan di Mesir, itu adalah satu sumber daya, begitu ya, buat mereka. Jadi natural resources, begitulah. Nah, selain itu debu dan tanah juga dikatakan sebagai deposit micronutrients. Maksudnya apa? Jadi kalau debu itu dia biasanya diterbangkan oleh angin, begitu ya. Nah, itu dia bisa membawa zat-zat yang sangat berguna, yang bergizi, begitu, yang dibutuhkan untuk agriculture. Jadi untuk pertanian. Jadi kan kalau misalnya di daerah-daerah yang banyak gunungnya ya, jadi ada debu dari gunung itu biasanya dibawa turun ke bawah sehingga tanah-tanah di bawah itu menjadi subur. Nah, di Mesir itu debunya naik ke atas, memang tidak terlalu banyak pegunungan di sana. Tetapi ketika debu itu naik ke atas lalu dibawa oleh angin dan masuk ke daerah pertanian, mereka juga membawa zat-zat yang sangat berguna, zat besi dan lain sebagainya begitu. Jadi bagi orang Mesir, begitu ya, debu dan tanah itu adalah sumber daya yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam bagian ini, Tuhan mau berkata apa kepada Firaun? Tuhan mau berkata kepada Firaun, Firaun, engkau mengatakan bahwa engkau punya begitu banyak sumber daya, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Engkau mengatakan engkau begitu punya banyak segala kemampuan, segala kekayaan, segala yang kau bisa miliki, tetapi tanpa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Aku akan membuat segala sumber daya itu, Tuhan katakan, menjadi sumber malapetaka. Ketika Tuhan katakan, hantam debu tanah itu. Waktu dihantam debu tanah itu, apa yang awalnya menjadi sumber kekayaan mereka, itu menjadi sumber malapetaka. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu cerminan bagi kita. Jadi debu tanah itu berbicara tentang hiperbola, jumlah yang begitu besar banyaknya. Itu berbicara secara metaforis bahwa hidup dan segala kemuliaan yang kita miliki itu sifatnya fana dan sementara. Tetapi juga ada unsur teologis di dalamnya. Jika tidak ada Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, maka sumber kekayaan, sumber yang kita katakan itu menjadi sumber daya kita, itu menjadi sumber malapetaka. Dan ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Firaun di dalam tulah ini. Saudara, yang berikutnya adalah kita mau bertanya, mengapa nyamuk? Begitu ya. Kok nggak binatang yang lain? Begitu kan. Yang lalu itu katak ya atau kodok. Ya kan. Nanti di tulah-tulah yang berikutnya ada binatang-binatang yang lain. Tetapi yang ini di tulah yang ketiga, nyamuk. Mengapa nyamuk? Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya di dalam minggu-minggu yang lalu juga ketika berbicara tentang 10 tulah, maka itu bukan sekedar atau semata-mata fenomena alam. Bukan sekedar semata-mata ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi di dalam alam. Mengapa? Kalau kita mungkin melihatnya bisa seperti itu ya, dipandang dari sudut pandang sains misalnya seperti itu. Nah, tetapi bagi orang Mesir, karena mereka itu punya kehidupan mitologi ya, mereka punya satu pemahaman atau kepercayaan mitologi. Jadi kita perlu membaca teks ini atau tulah-tulah itu dari kacamata mereka juga. Nah, bagi orang Mesir kejadian alam itu bukan cuma kejadian biasa, tetapi ada sesuatu atau unsur kuasa di baliknya, begitu. Nah, waktu bicara tentang nyamuk di dalam mitologi Mesir, di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa orang Mesir itu adalah politeis, mereka menyembah banyak dewa ya. Nah, waktu berbicara tentang nyamuk, ada nggak dewa yang mengatur nyamuk? Nah, ternyata bukan nyamuknya, Bapak Ibu Saudara, yang diserang, gitu ya, yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang dihukum itu adalah tanahnya atau debu tanahnya. Nah, di dalam mitologi Mesir ada satu dewa namanya Geb, ya, Geb. Jadi kita masih ingat ya waktu berbicara tentang air menjadi darah itu
sobek, ya kan? Lalu katak juga ada dewanya. Nah sekarang nyamuk, debu tanah itu juga ada dewanya. Dewa yang disembah itu adalah namanya Geb atau the god of the earth. Nah orang Mesir kuno percaya bahwa gempa bumi, jadi kalau tanahnya itu goyang begitu ya, nah itu dewa Geb sedang tertawa, hahaha begitu ya, jadi gempa semuanya begitu, sedang tertawa. Nah menurut mitologi Mesir, Geb ini memiliki kekuasaan yang penuh atas tanah, pasir dan debu. Jadi biasanya ada pasangannya ya, tanah dan atau disebut sebagai daratan dan langit begitu. Geb ini punya istri juga, disebutnya dewa yang lain. Nah tetapi Geb ini dia berkuasa atas tanah, pasir, debu. Dan dia berkuasa atas agriculture dan kekayaan alam, segalanya yang terkandung di dalam tanah ya, nutrients dan segala sesuatunya. Jadi ketika Tuhan mengubah debu tanah itu menjadi nyamuk, maka dia mengirim pesan kepada Firaun apa? Dia ingin mengatakan kepada Firaun dan seluruh tanah Mesir, Geb itu tunduk dan tidak berkutik di tangan saya. Begitu kira-kira kata Tuhan. Kamu bilang yang memberkati kamu, yang membuat segala pertanian, segala agriculture, ada buah-buahan, sayur-sayuran, semua yang kamu makan, gandum, padi, semua lumbungmu menjadi penuh, itu karena Geb. Lihat Gebnya saya hantam, begitu kira-kira kata Tuhan. Geb tidak berkutik di tangan saya. Saudara, mari kita lanjutkan tentang nyamuk ini. Saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu menggunakan istilah nyamuk. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, misalnya NIV atau ESV, sebenarnya yang dipakai itu adalah gnats ya. Ini adalah seperti lalat atau lalat buah, seperti lalat buah. Tetapi ini adalah sesuatu yang bukan sekedar menyerang buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, karena firman Tuhan katakan hinggap pada binatang dan manusia. Artinya apa? Artinya mereka menyedot darah, begitu. Artinya mereka memakan darah, gitu. Nah, tetapi karena ini adalah bukan hanya menyerang dan menyedot darah, mereka juga menghancurkan tanaman, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, jadi di sini Geb, sang pelindung dan pemberi berkat dari agriculture itu menjadi penghancur. Dan Allah membalikan senjata Mesir, ya, senjata Mesir, yaitu si Geb itu dalam permainan mereka sendiri. Geb yang seharusnya melindungi, ya, melindungi pertanian, tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, malah Geb ini yang akhirnya menghancurkan segala kekayaan alam mereka di sana. Bapak Ibu Saudara, di sini para ahli ya, para ahli mereka berkata di ayat yang ke-19a. Inilah tangan Allah. Inilah tangan Allah. Dalam bahasa Inggris bagus sekali terjemahannya, di sana dikatakan this is the finger of God. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau misalnya kita pada waktu itu ada di Mesir ya. Tiba-tiba pagi-pagi itu ketika Musa dan Harun sudah berdoa kepada Tuhan, lalu debu tanah itu dipukul. Kalau kita misalnya orang Mesir, kita buka jendela, tiba-tiba ada begitu banyak nyamuk yang menyeruak masuk, menyerang. Baik itu binatang peliharaan kita, ya, hewan ternak, begitu kan, sayur-sayuran kita, buah-buahan kita, dan itu menyerang diri kita sendiri juga. Sehingga semuanya menjadi busuk, semuanya menjadi kena dampaknya. Maka kita akan menjadi, waduh, ini seram sekali. Ini suatu kondisi yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya para ahli itu berkata, inilah tangan Allah. Saudara, mereka berusaha juga untuk membuatnya, begitu ya. Sama seperti air menjadi darah, lalu juga katak-katak mereka munculkan. Nah, tetapi yang bagian ini, di tulah yang ketiga ini, mereka tidak bisa. Mereka tidak sanggup membuatnya, dan mereka mengakui, ini bukan sekedar kemampuan manusia. Ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ada kuasa supranatural di baliknya. Inilah tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan kalau kita jadi Firaun begitu ya pada waktu itu. Melihat begitu banyak musibah yang terjadi. Ya saudara, ini bukan cuma sekedar banyaknya jumlahnya nyamuknya.
tetapi juga karena dia itu begitu banyak, maka dia menghancurkan tumbuh-tumbuhan, ya kan, makanan dan lain sebagainya. Karena dia membawa bakteri di kakinya itu, begitu ya. Jadi waktu dia hinggap, lalu dia hinggap lagi ke tempat lain, maka semua bakteri itu berpindah satu sama lain. Semuanya jadi busuk, semuanya jadi rusak. Saudara, kalau saya jadi Firaun pada waktu itu, maka saya pun juga akan berkata, wow, mengerikan sekali tangan Tuhan kalau dia menghukum. Maka saya harus bertobat. Nah, tetapi apakah Firaun berkata seperti itu? Apakah Firaun langsung melembutkan hatinya dan berkata, ya Musa, ya Harun, silakan bawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, saya bertobat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan Firaun, ya, ayat 19b, tetapi hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, saya membaca ayat ini berulang-ulang, tetapi hati Firaun berkeras. Kenapa? Setelah di hadapan kenyataan yang begitu luar biasa, ada tanda yang begitu luar biasa. Dan bahkan ahli-ahli itu juga sudah mengatakan, ini tangan Allah. Kenapa hati Firaun masih berkeras? Kenapa Firaun tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan, di hadapan Musa dan Harun? Saudara, kita mau lihat. Kemungkinan ada beberapa alasan. Yang pertama alasannya adalah karena nyamuk itu usianya singkat saja, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, nyamuk itu berapa sih masa hidupnya? Nyamuk itu masa hidupnya 7 hari saja, 1 minggu saja, Bapak Ibu. Ya, 1 minggu. Wah, hari ini banyak sekali nyamuk di mana-mana, begitu kan ya? Firaun katakan, sudah tutup saja semua jendela, tutup saja, begitu ya, pasangin asap-asap, begitu nyamuknya nanti kabur, begitu. Hari kedua masih ada loh, Tuanku Paduka, gimana ini? Sudah, nanti dia akan mati, begitu ya. Hari ketiga ditunggu sampai hari ke-7, sepi dah, udah begitu ya. Karena masa hidupnya cuma seminggu. Firaun mengatakan, sudahlah ini mah 1 minggu nggak apa-apa. Loh, tapi kan kita mengalami banyak sekali kerusakan. Nah, ini alasan yang kedua, ya. Firaun mengatakan kemungkinan besar, ya, karena kekayaan kita itu melimpah. Kekayaan Mesir itu banyak sekali, sangat melimpah, luar biasa. Oh, tapi ini banyak yang rusak, ada makanan yang rusak, begitu ya. Binatang kita juga jadi sakit, buah-buahan kita jadi busuk. Ya, hasil panen kita terganggu oleh karena nyamuk dan bakteri yang dibawa oleh mereka. Bagaimana ini Firaun? Firaun berkata apa? Kita tanam lagi. Yang rusak kita perbaiki. Yang hancur kita tanam lagi. Kita bangkitkan lagi, kita pulihkan lagi sendiri. Asal jangan tunduk pada Allahnya Musa. Kira-kira begitu. Alasan yang kedua, karena kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Tetapi ada alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah alasan yang paling utama yang membuat Firaun tetap berkeras hati. Maka alasan yang ketiga adalah apa? Firaun menggunakan belas kasihan Allah sebagai pola yang dapat dimanfaatkan. Maksudnya apa? Saudara, kalau kita perhatikan mulai dari tulah yang pertama, tulah yang kedua, tulah yang ketiga, itu ada pola yang sama atau pola yang mirip. Polanya apa? Tuhan menghukum. Lalu Firaun itu setelah dia tidak tahan, maka dia berdoa, bukan berdoa maksudnya, meminta kepada Musa. Musa, tolong berdoa kepada Tuhan, begitu kan ya, supaya hukuman ini diangkat dari saya, begitu. Tolong berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan hukuman ini. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan tulah itu berhenti. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti polanya akan berulang. Di dalam tulah yang keempat, tulah yang kelima, tulah yang keenam, terus sampai tulah yang ke-10 bahkan. Sampai tulah yang terakhir, di mana anak sulungnya itu mati, begitu. Maka Musa akan berkata, ya aku nyerah, kira-kira begitu ya. Silakan kamu keluar, bawa bangsa Israel pergi. Tapi apakah begitu? Tidak. Dia berubah hati lagi, karena dia berkata apa? Karena ini dia berpikir adalah ini Allah ini belas kasihan. Saya memanfaatkan belas kasihan Tuhan, saya akan menggunakan belas kasihan Tuhan. Jadi kalau saya datang mendekat, minta ampun kepada Tuhan, tapi nanti bikin lagi, kira-kira begitu. Gitu. Jadi dia mengakui, ya saya bersalah, saya berdosa kepada Tuhan, tolong minta pengampunan dari Tuhan Musa, begitu ya kira-kira ya. Tapi setelah itu dia bikin lagi, dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu,
Firaun itu dia sedang memanfaatkan pola ini. Dia sedang mengembangkan tabiat ini. Dan kita tahu jika sesuatu itu diulang terus-menerus, maka itu menjadi apa? Itu menjadi karakternya. Itu menjadi keras di dalam hatinya. Dan itu membuat dia terbentuk betul-betul menjadi pribadi yang seperti itu. Yaitu menjadi pribadi yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bagian ini kita diingatkan apa? Ketika firman Tuhan mengetuk hati kita dengan lembut, maka Tuhan meminta kita, bukalah hati untuk taat. Jangan berkeras seperti Firaun. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, bukalah hati untuk taat. Jangan berkeras, jangan berkeras. Sudah bercermin dari firman Tuhan, kelembutan apa yang Tuhan mau supaya kita tunjukkan di hadapannya. Saudara, mungkin Tuhan mengetuk dan menegur kita di dalam kefanaan hidup. Kita masih ingat ya di tulah yang ketiga ini, bagaimana Tuhan menghadirkan debu tanah dan itu menggambarkan kefanaan hidup kita, kefanaan hidup dari Firaun juga. Saudara, sebelum pandemi ini banyak orang berpikir mungkin kita bisa hidup lebih lama lagi. Ya. Banyak penulis-penulis juga menuliskan buku-buku dan mengatakan manusia bisa hidup lebih lama lagi. Bahkan dikatakan bisa hidup selama-lamanya. Tetapi pandemi ini mengingatkan kita bahwa ternyata hidup itu fana. Maka di sini kita diingatkan bersandarlah kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, mungkin Tuhan mengingatkan kita tentang kemuliaan dan pencapaian hidup. Saudara, kemuliaan dan pencapaian hidup yang kita dapatkan atau yang kita terima sama seperti Firaun, segala sumber daya yang dimiliki, segala sesuatu yang dimiliki oleh Firaun tanpa Tuhan, itu akan menjadi sumber malapetaka. Saudara, kita memiliki kemuliaan dan pencapaian dalam hidup. Maka Tuhan katakan, mari bersyukur. Mari memuliakan Tuhan, mari meninggikan Dia. Saudara, mungkin Tuhan juga mengetuk dan menegur kita. Mungkin ada dosa, ada keangkuhan hidup. Ada hal yang mungkin kita simpan di dalam hati, dan kita merasa kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ada satu pola hidup di dalam hidup kita yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Menyakiti hati istri kita, menyakiti hati suami kita. Bahkan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita di rumah mungkin. Tetapi kita merasa, Tuhan itu pemurah. Tuhan itu penuh kasih. Saya mengaku saja di hadapan Tuhan. Nanti setelah itu saya berbuat lagi. Saya kembali lagi kepada hidup yang lalu. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pola yang sama persis seperti pola yang digunakan oleh Firaun. Karena itu di sini dikatakan bersujudlah, mohonlah belas kasihan dari Tuhan. Bersujudlah, mohonlah belas kasihan dari Tuhan. Betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan, meminta Tuhan melembutkan hati kita. Ketika firman Tuhan mengetuk hati kita dengan lembut, bukalah hati untuk taat. Jangan mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ketika kami merenungkan bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu, Engkau yang begitu besar dan dahsyat, bisa mengubah debu tanah itu, yang begitu kecil, tapi begitu banyak. Yang awalnya dipikir menjadi sumber daya, tapi tanpa Tuhan yang bertahta di dalam hidup kami itu menjadi sumber malapetaka. Dan itu menunjukkan kefanaan hidup dari manusia. Ketika kami merenungkan bagian ini, biarlah hati kami jangan seperti hati Firaun, yang sudah diperhadapkan dengan begitu banyak tanda dan mujizat yang luar biasa di hadapan Tuhan.
tetapi tetap berkeras dan tidak mau tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami berdiam diri di hadapan-Mu, Engkau yang menunjukkan bahwa Engkaulah sumber pengharapan tempat kami bersandar. Di tengah-tengah pergumulan pandemi yang begitu luas dan begitu banyak, menghantam seluruh negara di seluruh dunia ini, seperti debu tanah itu menjadi nyamuk yang menghantam Mesir. Tolong kami bersandar kepada Tuhan. Tolong kami berharap kepada Tuhan. Kami diingatkan hidup kami itu fana. Begitu juga ketika kami melihat segala kemampuan, segala sesuatu yang kami miliki. Biarlah kami mengucap syukur kepada Tuhan, meninggikan Engkau, menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam sepanjang jalan kami mengiring Tuhan. Jangan kami pongah, jangan kami meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika Engkau menelisik hati kami, membukakan di dalam hati kami, menunjukkan bahwa ada dosa-dosa tertentu, Tuhan kami bawa kepadamu pada pagi hari ini. Mungkin hati yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ingatan-ingatan yang buruk terhadap pasangan kami. Mungkin kata-kata yang melukai. Satu pola hidup yang kami ulang terus menerus, yang kami training diri kami terus menerus seperti itu. Di hadapan kasih karunia Tuhan, kami memohonkan pengampunan-Mu. Jangan sampai hati kami jadi keras. Jangan sampai itu terbentuk menjadi karakter di dalam hidup kami. Itu menjadi kebiasaan yang membuat hati kami menjadi batu. Tuhan, lembutkanlah dan jamahlah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu.